Sobat muda, Cirebon menyimpan kuliner legendaris yang tak biasa. Sepiring docang hangat dengan kuah oncom yang khas. Kue tradisional tapel yang sederhana namun penuh nostalgia. Dan segelas susu murni segar yang menjadi legenda di tengah kota. Bukan sekadar makanan, tapi tentang cerita, tradisi dan rasa yang bertahan hingga puluhan tahun di kawasan pesisir yang jarang terekspos. Docang, makanan tradisional khas Cirebon yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kuliner ini tumbuh bersama kehidupan masyarakat pesisir, terutama kalangan rakyat, sebagai menu sarapan yang mengenyangkan namun tetap sederhana. Nama docang berasal dari gabungan kata do dan cang, yang berarti potongan lontong dan daun singkong yang dicincang. Menilik sejarahnya, docang lahir dari kehidupan agraris dan pesisir Cirebon. Bahan-bahannya pun mudah didapat dengan harga terjangkau dan akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam satu porsi docang terdapat lontong yang dipotong kecil, daun singkong rebus yang dicincang halus, toge segar, dan parutan kelapa muda. Semua disiram dengan kuah oncom yang menjadi jiwa dari docang itu sendiri. Kuah oncom dibuat dari fermentasi ampas kedelai lalu dihaluskan dengan bumbu seperti bawang putih, ketumbar, kencur, dan cabai. Kuahnya dimasak dengan air panas dan sedikit gula aren sehingga menciptakan rasa yang gurih dengan sentuhan manis dan pedas. Menariknya, docang tidak menggunakan santan ya, jadi docang memiliki rasa yang lebih ringan. Ditambah taburan kerupuk atau sambal yang menjadi pelengkap bukan pemeran utama. Docang bukan sekadar makanan, ia adalah potret cara hidup masyarakat Cirebon. Sederhana, hemat, namun penuh rasa. Kue tapel, kudapan yang dikenal sebagai hasil akulturasi budaya antara masyarakat Tionghoa dan penduduk asli Cirebon. Di tengah arus modernisasi, kue tapel tetap bertahan. Inilah Rema, yang konsisten menjaga resep warisan turun-temurun yakni sejak tahun 1968. Menjadikannya salah satu kudapan legendaris di kota Cirebon. Nama tapel berasal dari teknik pembuatannya. Tapel berarti menempel, yang merujuk pada adonan tepung beras dan kelapa parut yang ditempelkan di atas wajan panas hingga pipih. Hingga saat ini proses pembuatan kue tapel masih dilakukan secara tradisional, menggunakan wajan baja hitam dan tungku kayu bakar. Aroma khas dari kayu bakar menjadi salah satu ciri rasa yang dipertahankan hingga kini. Setelah adonan dasar mengering dan renyah, isian ditambahkan di atasnya. Beras ketan, pisang raja, dan gula merah menjadi kombinasi utama. Pisang raja dipilih karena teksturnya tetap utuh saat dipanaskan dan memberi rasa manis alami. Hasilnya, perpaduan kulit luar yang renyah dengan isian lembut dan manis. Susu murni Lawang Gada. Sejak tahun 1960, kedai sederhana yang berlokasi di Jalan Lawang Gada, Kecamatan Pekalipan, Cirebon, telah menjadi bagian dari kehidupan warga sekitar ya sobat muda. Dirintis oleh Haruman Kosim, kedai ini bukan sekadar kedai minuman, melainkan saksi pergantian zaman dan perubahan generasi di kota Cirebon. Kini kedai susu murni Lawang Gada diteruskan oleh Wijaya yang merupakan generasi ketiga keluarga. Memasuki kedai ini, suasana nostalgia langsung terasa. Deretan botol kaca lawas menjadi pemandangan pertama yang menyita perhatian. Botol-botol ini adalah wadah asli yang sejak dulu digunakan untuk menyajikan susu. Sebuah cara sederhana untuk menjaga rasa dan identitas. Susu disajikan dalam kondisi dingin menyesuaikan iklim panas kota Cirebon. Selain itu, susu tersedia dalam berbagai varian rasa, seperti stroberi, vanila, coklat, matcha, permen karet, melon, hingga susu kedelai. Tak hanya itu, di sini juga terdapat susu kefir, yakni minuman hasil fermentasi yang sekilas mirip yogurt. Meski sempat viral di media sosial, keberadaan susu murni Lawang Gada bukan tentang tren, bukan pula tentang konsep modern, tapi tentang konsistensi, rasa, dan cerita yang terus mengalir dalam setiap botolnya.